ada yang 6 bulan masih menggigil, masih keringetan kayak gitu. Jadi hah? Oh semua, yang diserang semua ya. Oh iya kan recovery-nya memang lama kalau bakteri yang ini ya, karena jadi agak-agak lama, bisa sampai ada yang bisa kalau imunnya kita kuat ya bisa sebulan, tapi yang nggak kuat aku punya temen juga ada yang 6 bulan masih menggigil, masih keringetan kayak gitu. Jadi hah? Oh semua, yang diserang semua ya. Jadi dia nyerang saraf, dia nyerang perut kita, usus kita, feses, tulang, terus bisa lumpuh juga, bisa ototnya, tulangnya, semuanya semua deh pokoknya. Kemarin tuh yang lebih parah itu kayaknya udah ke sini gitu. Jadi udah pusing, tapi pusingnya tuh nggak di sini, kayak di dalam gitu, kayak di kurek-kurek gitu loh di dalam tuh. Jadi nggak nyaman banget. Terus apalagi ya yang banyak ya yang ya udah sampai dipopong, kejang juga gitu. Itu aku seumur hidup aku belum pernah ngalami kayak gini. Sampai Mas Adam tuh nggak percaya, kamu nih sakit apa enggak sih kok bolak-balik keluar ke rumah sakit gitu. Akhirnya ketemu lah, pertama itu cuman cek ada feses radang gitu. Akhirnya dikasih antibiotik, pulang lagi masih begini lagi. Aku kan orangnya concern banget ya sama kesehatan ya, jadi tak kejar lagi, kenapa ini badanku ada yang nggak bener yang gitu. Udah dikasih antibiotik, enggak, badanku ini nggak bener, karena dia nggak tahu kan, yang ngerasain kan aku, nggak bener. Akhirnya balik lagi aku ke rumah sakit, kejang lagi kan, menggigil, dicek lah itu fesesnya ya yang ya kayaknya ini ada borderline gitu. Oh jadi udah dikasih antibiotik lagi mbak, habis itu keluar lagi kan. Oh ya udah, tapi aku masih penasaran di rumah itu borderline ini apa gitu. Habis itu balik lagi kayaknya ini nggak bener nih. Akhirnya dokter nyaranin untuk endoskopi, kolonoskopi gitu. Akhirnya sebenarnya barengan, ternyata sakitnya kita sama ya yang ya. Aku lebih dulu kayaknya, lalu Inul. Jadi pada saat itu dokter menyatakan dari hasil kolonoskopi sama endoskopi itu radang usus sama radang lambung. GERD. Karena setelah itu masih merasakan sesuatu yang nggak enak, akhirnya disarankan oleh dokter itu cek ini ya, fesesnya ya. Dari hasil itu dokter menyatakan bahwa ada bakteri yang ada di ususnya itu ya. Nah, jadi kamarnya itu kan nggak ada yang bednya double ya, jadi kamarnya tuh jajaran gitu. Aku lagi sakit, dianya habis kolonoskopi gitu, dia habis endoskopi, kolonoskopi. Jadi rumah sakit tuh isinya berdua jajaran gitu. Jadi asistennya tengok-tengokan gini, Pak Adam mau perlu apa, Bunda mau perlu apa gitu. Kamarnya jadi, ini bersebelahan. Emang sengaja kita nggak kasih kabar-kabar karena kan aku juga nggak kepengen juga orang khawatir gitu, karena kan kabar yang nggak enak itu pasti juga membuat orang resah ya. Jadi udah kita nikmati aja, karena ini kan kalau nggak gitu Allah juga nggak kasih aku istirahat gitu. Jadi ya kita ambil positifnya aja. Terus habis di kolonoskopi, endoskopi masih aja menggigil, masih kejang di rumah itu sampai nggak kuat, sampai diangkat karena memang kayak kepleh banget, udah menggigil, udah kejang, udah sakit. Dan itu tuh tiba-tiba keringet datang gitu ya, gobios gitu, kayak orang habis olahraga 1 jam gitu, gobios gitu ya, kadang puasa sampai tidur itu juga dia datang dan pergi seenaknya dewe. Ternyata toksin itu jadi bakteri itu tumbuh di dalam ujung usus paling dalam yang tidak ada oksigennya. Jadi itu yang harus dibunuhnya dengan antibiotik itu 500 mg sehari 3 kali selama 10 hari ya. Selama 10 hari, bayangin coba, itu udah COVID ya, kalau aku bilang kayak mirip COVID ya. Jadi jalan itu udah ngomong nggak kuat, udah ngap-ngapan, jalan berapa langkah aja udah kayak gitu. Jadi ya Allah, aku baru kali ini ngalamin kayak gini, ini kayak mirip COVID lah gitu. Aku bilang, yang aku jalan naik tangga aja nggak kuat gitu. Ya udah aku tidur bawah aja. Jadi selama ini tuh kita juga bukan LDRan pada saat dia kerja, aku di rumah, tapi memang LDRan juga di kamar. Dia kamar di atas, kelonan sama Ivan, aku sendiri gitu sama
Mbak Dewi. Jadi ya udah, karena memang aku udah energinya udah nggak ada, semua habis. Jadi aku ngomong aja juga nggak kuat, akhirnya semua acara aku cancel ya Yang ya. Itu. Dan Mas Adam juga sekarang juga aktif di entertain, itu melihatnya karena Alhamdulillah. emang Mas Adam ya suka atau emang dapat ini dari Bunda Ainun? Enggak lah, dia mah suami yang baik, karena tahu bahwa kita itu kan umurnya udah banyak ya. Dia udah ngerti bahwa aku nggak harus sendiri gitu, meskipun kadang-kadang kerjanya dia harus keluar kota ngurusin karaoke atau apalah itu namanya. Tapi ketika aku sekarang itu kerjanya banyak, terus mungkin aku harus ikut eksis deh gitu untuk meringankan beban aku gitu. Jadi alhamdulillah rezekinya juga dia banyak, udah iklannya juga banyak, udah kayak artis top gede lah. Alhamdulillah Allah udah ngasih rezeki yang luar biasa. Jadi ketika dia, pas aku istirahat sebulan setengah, dia dapat iklan banyak banget, ada 3 ya iklannya ya. Tungguin ya, nanti udah syuting semua tuh guys. Iya, dapat banyak iklan. tapi tetap ngalirnya ke sini. Misalnya menyikapinya dalam arti kan entertain pasti banyak, maksudnya syuting bareng orang-orang baru dengan lawan jenis juga, itu menyikapinya seperti apa sih Mas Adam sendiri? Ya profesional aja. Seperti hanya kebetulan kalau kita dapat program atau iklan berdua, ya kita jalan berdua, seperti itu aja. Jadi ya profesional untuk diri sendiri. Berarti kalau Bunda sendiri gak ngasih batasan dalam arti harus sama orang ini, penting semua orang oke. Nah, timnya kan sama dia semua. Iya. Tim aku juga yang handle dia semua. Jadi pas aku di rumah istirahat ya semuanya udah kerja bakti lah. Dan kalian berdua termasuk pasangan yang sama-sama mensupport dalam mencari rezeki ini. Support banget. Alhamdulillah ya gitu. Yang penting pesan saya sekarang itu, karena kan cuaca lagi nggak enak, nggak bagus, bisa dari makanan. Jadi bakteri yang aku dapat itu bukan bakteri yang main-main gitu. Yang orang lain tuh dari 1.000 orang, yang dari 1.000 orang bisa jadi 100 atau 10 orang yang dapat kayak gini bakterinya. Jadi teman saya itu ada yang kena ini juga, dia penyembuhannya lebih lama, sampai 6 bulan dia tiduran, bahkan disundu karena dia nggak bisa makan ya, karena kan nggak ada rasa makan, kayak COVID aja gitu, nggak ada nafsu makan, jadi disundu, dikasih selang makanan gitu sampai segitunya. Ini untungnya aku imunnya kuat, staminanya juga kuat, bener-bener ikhtiar banget aku, pokoknya aku pengen sembuh gitu. Karena ikhtiarnya sampai ke Singapura, ke Malaysia juga, kemarin itu sempat mau pergi juga gitu, tapi pas terakhir yang di Singapura itu aku udah nggak kuat jalan, udah nggak ada tenaga, jadi aku cuman telemedicine doang sama dokter aku di Singapura. Terus jaga makannya gimana sekarang? Apa Udah yang harus dimakan? selama 6 bulan saya juga udah kayaknya udah puasa terigu, jadi aku gluten free, terus nggak makan keras-keras, pedes, sambal, dan sayur-sayuran yang mentah ya, pokoknya yang memicu itu udah nggak boleh semua. Jadi aku makannya bener-bener clean banget. Ada bubur ya Yang ya, bubur alus kayak gitu-gitu, terus makannya juga nggak ada gorengan. Jadi kolesterol aku tuh bagus banget sekarang, kolesterol cuma 140 150, gula aku juga cuman kemarin 71, terlalu rendah, jadi sekarang naik alhamdulillah udah 85 90 gitu. Kemarin yang tinggi itu sampai aku gatal-gatal itu B12 aku tinggi. Ternyata kan aku minum salah satu obat yang sama dokternya aku lihat itu B kompleks semua, isinya B, jadi naik gitu. Padahal sebelumnya sih di bawah normal. Jadi sekarang itu lagi nggak boleh makan apa-apa gitu. Turun berapa kilo nih kan? Aku turun 5 kilo. Nggak pakai diet, turun 5 kilo. Ya nggak kepengen juga turun dengan sakit gini, nggak mau lah. Dan juga cukup uniknya juga Bunda sempat beli boneka Labubu, itu Bunda beli di Indonesia atau itu banyak orang nyari itu Bunda? Kirim, dapat kiriman, karena aku kan just tip gitu. Ini udah mulai keringetan aku say, jadi udah ya. Terakhir Bunda mungkin untuk KDI minta lagi. Oke, jadi kali ini mudah-mudahan spesial ya, kita dapatnya yang good looking, good voice, dan good perform, dan tentunya paket komplit lah yang kita cari gitu. Dari sekian banyak penyanyi, mudah-mudahan suaranya dapet, cantiknya dapet, gantengnya dapet, penampilannya juga oke, bisa dibuat jualan. Suaranya juga oke. Ya, itu aja sih. Dan juga ini udah bertahan udah berapa tahun udah sebagai juri KDI ini? Mungkin dari Bunda sendiri mungkin. Sudah berapa tahun ya? Sudah 4 tahun ya.
Alhamdulillah. Kalau Bunda sendiri Kalau dulu jadi bintang tamu, sekarang jadi juri. lebih sulit apanya kalau menjadi juri? Enggak ada yang sulit, semuanya gampang. Oke. Terakhir sebentar. Mbak Ita, aku selamat ini apa yang Inul pelajarin? Mas Adam juga. Iya. Apa? Hikmahnya apa? Itu aja sih. Karena ketika kita sehat itu jangan sampai kita hilaf, mentang-mentang kita energinya banyak, kerjanya dipol-polin, pikirannya dipol-polin, waktu istirahat kurang, makannya juga amburadul, itu yang membuat jadi kita merasa bahwa Allah ngasih kita waktu untuk dapat sakit ini adalah warning untuk aku istirahat, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sama apalagi ya? Ya mudah-mudahan kita semuanya, saya sama suami dikasih sehat, karena beberapa waktu itu kita itu kok sakitnya sering sama gitu, dan aku nggak mau ya kita berdua sakit lah, karena anak kita kan masih kecil ya, itu aja sih. Kalau posting sujud sama emak itu apa dong? Iya. Kayak melo banget deh. Selalu ingat ibu. Iya, mumpung ada orang tua kan, jadi harus sungkem gitu. Karena saya kan nggak pernah ke dukun, guys. Jadi nggak tahu dukun Jadi saya. dukunnya orang tuanya sendiri. Mumpung ada ibu, jadi ketika kita sakit, kita galau gitu tuh, ya cuma doa orang tua aja sama minta sama Allah gitu. Saya yakin bahwa ini sakit. Ya, bukan disakitin ya, tapi ini sakit karena Allah udah ngasih aku warning supaya aku bisa istirahat, benar-benar nggak diganggu, dan benar-benar bisa deket, bisa sholat 5 waktu, ya jujur aja itu sih yang penting ya, karena selama ini itu kadang-kadang kita kalau kerja itu ada di kodok, di kosor dan lain sebagainya, itu kayaknya kurang sempurna gitu, tapi ketika aku di rumah tuh ngapain ya gitu, jadi ya bisa sholat subuh, itu yang kadang-kadang aku kepengen gitu. Kadang-kadang kalau pulang nyanyi kan susah ya. Jadi bisa lebih dekat pada Sang Pencipta, juga lebih dekat sama suaminya. Oke ya. Tapi juga saya loh sama ini tadi di itu. Iya, Bunda ngasih duit berapa tuh Bunda? 7,5 juta. Termasuk istilah banyak bilang dermawan. Banget emang dermawan sih. 6,5 juta tadi tuh nih digenepin ya. Iya. Tadi kan dapatnya 17,5, harusnya dikasih sama si siapa namanya, Tuan Takor, ya kita bagi-bagilah gitu. Iya, memang itu haknya melalui kita. Ya. Oke. Terima kasih. Doain pemirsa dong. Ya buat pemirsa di rumah, sengaja saya juga nggak pamer-pamer ketika kita lagi nggak enak badan ya. Tapi jujur aja kalian harus hati-hati karena banyak virus dan bakteri di mana-mana berterbangan. Jangan sampai juga lalai, cuci tangan, atau ini walaupun saya sudah olahraganya bagus sekali, makanannya udah diatur, tapi kalau ketemu apes itu kita juga nggak bisa ngelak gitu ya. Jadi jaga kesehatan kalian dan doakan kami berdua tetap sehat, karena beberapa kali kita itu sakitnya suka barengan gitu ya, mungkin karena Sama kita ya. iya sama gitu. Jadi mudah-mudahan diparingi sehat ya Yang ya. Love you. Amin. Siap. Audio Jungle.